Jom. Jom. Baik, jom. Hei. Halusin aja ngomong, apa itu teriak-teriak? Udah tak halusin manggil aja. Mana aja nggak denger dah. Masa pakai headset lagi? Ah, bohong kamu. Hei Jung, aku ditanyain tahu sama temanku. Apa sih dasar keyakinanmu? Kenapa emang ini? Terus kenapa kamu mau berkeyakinan dengan keyakinan yang sekarang ini? Aku nggak bisa jawab, Jung. Makanya kalau dapat pelajaran agama Hindu dan budi pekerti, jangan yang bolos aja kamu. Siapa yang bolos? Terus aku masuk waktu pelajarannya Pak Agung tuh. Ini loh Di, kamu itu anak muda yang membawa ajaran agama Hindu untuk lebih baik ke depannya. Makanya kamu harus belajar agar bisa menjawab tantangan, halangan, dan rintangan dan berbakti kepada leluhur, bangsa, dan negara dan menjadi generasi Hindu yang militan. Nah, sekarang biar Budi tahu dan paham, dalam ajaran Slokantara ada 4 pertanyaan. 4 model pertanyaan itu adalah: 1. Bertanya karena ingin tahu. 2. Bertanya karena ingin menyamakan persepsi. 3. Bertanya ingin menonjolkan diri. Yang 4, bertanya ingin menguji. Nah, coba ditanyain lagi balik temanmu itu. Kamu ingin bertanya dalam kapasitas mana? Wow, dalam agama Hindu selengkap itu tuh. Terus gimana aku mesti jawab emangnya? Oh, sabar dong. Gak usah isi ngegas gitu. Oke, gini loh Mas Bro, tak kasih tahu jawabannya. Jadi, ajaran agama Hindu mempunyai konsep dasar yaitu Pancasrada. Pancasrada terdiri dari 2 kata yaitu panca dan srada. Panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam ajaran agama Hindu. Berarti 5 dasar keyakinan itu Jung. Terus apa aja dasar 5 keyakinan itu Jung? Nah, bagian dari Pancasrada adalah 1. Percaya kepada Brahman atau Tuhan. 2. Percaya kepada Atman. 3. Percaya kepada karma pala. 4. Percaya kepada Punarbawa atau reinkarnasi. 5. Percaya dengan yang namanya moksa. Apa saja arti dari bagian Pancasrada tersebut? Oke, pengertiannya yang pertama adalah percaya kepada Brahman. Percaya kepada Brahman adalah percaya kepada Tuhan sebagai warga negara yang baik berdasarkan atas ajaran Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus Tuhan? Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan hukum yang sangat besar, yaitu hukum kausal prima. Percayaan yang utama adalah percaya kepada Tuhan. Tidak boleh menduakan Tuhan. Adapun pula yang dikatakan Eko Narayana Nadwityur Sti Kascit, yang berarti Tuhan itu satu, orang bijak menyebutkan dengan banyak nama. Paham? Kemudian yang kedua, percaya kepada yang namanya Atman. Setiap tubuh manusia diberikan anugerah yaitu percikan kecil dari Tuhan yang disebut sebagai Atman. Dalam tubuh manusia terdapat unsur Tuhan, namun manusia bukanlah Tuhan. Percikan kecil dari Tuhan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, di mana pada saat manusia nantinya setelah tubuh ini usang, ibaratnya seperti berganti baju, maka Atman ini akan meninggalkan tubuh tersebut. Atman itu bersifat kekal, dan Atman itu tidak akan mati setelah tubuh itu ditinggalkan melalui kematiannya. Karena Atman adalah percikan kecil atau
unsur kecil dari sinar besar, yaitu Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga adalah percaya kepada yang namanya karma pala. Kehidupan hari ini adalah sebab dari kehidupan yang sebelumnya. Sebab yang akan datang adalah akibat dari hari ini. Karma pala adalah hasil daripada perbuatan. Setiap manusia yang lahir ke dunia mempunyai bekal dalam hidupnya, yaitu karma wasana. Maka hendaknya manusia selalu berpedoman kepada karma yang baik, agar kedepannya dapat memperbaiki dan mempertanggungjawabkan hasil perbuatan dari manusia tersebut. Yang keempat adalah percaya kepada punarbawa atau reinkarnasi. Kita lahir ke dunia Gunde adalah bertugas untuk memperbaiki dari karma buruk kita terdahulu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh kitab Sarasa Muscaya, manusia adalah makhluk yang paling beruntung. Karena apa? Karena kehidupan kita lahir hari ini dimudahkan untuk mencapai yang namanya tujuan tertinggi, yaitu moksa. Oke, yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah tujuan akhir. Setiap keyakinan di dunia ini mempunyai tujuan akhir. Seperti ibaratnya Gunde nonton film. Apabila filmnya endingnya tidak baik, maka Gunde akan kecewa kan? Nah, dalam setiap keyakinan pun sama. Agar umatnya tidak mencapai kekecewaan, setiap keyakinan di dunia ini mempunyai tujuan akhir yang mengharapkan setiap umatnya mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu pencapaian kebahagiaan yang tak terbatas. Setiap keyakinan menginginkan umatnya untuk mendapatkan ending yang baik atau tujuan yang tertinggi. Karena setiap keyakinan mempunyai tujuan yang sempurna. Nah, dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Kenapa emangnya harus percaya dengan 5 dasar keyakinan ini? Manusia tidak bisa terlepas dari kelima unsur atau 5 dasar keyakinan dalam Pancasrada ini adalah karena saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi ada seseorang yang ingin mengetahui jati dirinya, maka dia harus melalui proses pendakian, yaitu Pancasrada. Unsur yang terkait adalah yang pertama adalah Atman, kemudian yang namanya karma pala dan punarbawa atau reinkarnasi. Apabila sudah memahami ketiga unsur pengetahuan ini, yang namanya jati diri, seluruh pertanyaan dalam hidup, siapakah saya, kemudian untuk apa saya lahir, kemudian kemana kehidupan saya setelah mati, semua pertanyaan yang bersifat rahasia akan terjawab. Oh gitu ya. Oke, nanti aku berusaha jawab dengan benar. Oke Gunde, kayaknya kebanyakan Najung udah ngomong ya. Satu pesan Najung lagi adalah sebagai generasi muda, Gunde mau nggak mau harus banyak belajar. Karena apa? Gangguan, halangan, rintangan, dan tantangan Gunde sebagai generasi Hindu yang milenial akan semakin berat. Mau nggak mau Gunde harus belajar untuk menjawab semua pertanyaan yang menyudutkan tentang ajaran agama Hindu Dharma. Kemudian paling tidak Gunde mengikuti yang namanya perubahan zaman. Karena siapapun yang tidak mengikuti perubahan, dia akan tergerus oleh perubahan. Gak perlu melihat orang yang sudah ke depan, karena yang namanya belajar itu tidak ada istilah terlambat. Biarkan orang yang sudah berlari duluan. Setidaknya kita sudah berani untuk memulai. Tidak ada istilah terlambat. Yang penting kita sudah berkeinginan untuk memulainya hari ini. Iya Pak Jumbo.